daerah yang sangat penting pada saat Perang Dunia Kedua. Sekutu sempat mendarat di sini, bahkan buktinya masih ada. Goodrich gitu tuh kemungkinan ini adalah punya sekutu. Dapat pun nasib-nasiban lah mungkin saya ketemu. Nah, kalau ada yang punya mungkin saya tawar dia mau jual berapa biasa dulu untuk saya simpan. Panjang sana sampai ujung sana dan tingkat abrasi itu sejauh mana, tapi belum ada realisasi sampai sekarang. Nama Papua Barat memang cukup masyhur dengan kekayaan alamnya. Kepulauan Raja Ampat adalah satu gugusan pulau yang saat ini merajai wisata bahari Indonesia. Tapi belum banyak yang tahu, bagian kepala burung Pulau Papua ini ternyata juga menyimpan cerita sejarah dunia. Secara geografis, bagian kepala burung Papua memang strategis. Bagian pulau ini berhadapan langsung dengan Laut Pasifik serta masuk dalam rangkaian benua Asia dan Australia. Dengan lokasi seperti ini, saya bisa paham jika dahulu wilayah Papua ini dijadikan basis militer pada Perang Dunia Kedua, baik oleh pihak Jepang maupun sekutu. Salah satunya adalah wilayah Sausapor di Tambrau. Daerah ini pernah menjadi basis militer tentara sekutu dan Amerika. Ribuan tentara Amerika tercatat pernah menginjakan kaki di Sausapor atau lebih tepatnya di Desa Werur. Mereka berada di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur. Tentara Amerika bahkan membangun landasan udara di Werur. Pada masa Perang Dunia, beberapa daerah kepala burung Pulau Papua dikuasai militer Jepang. Sorong, Manokwari, dan Bintuni adalah pangkalannya. Hanya di Sausaporlah terdapat basis militer sekutu. Mereka menyebut daerah ini sebagai wilayah Vogelkop atau kepala burung. Cerita tentang Perang Dunia memang tersimpan dalam kenangan para kakek nenek warga Tambrau. Hari ini kami mencoba menelusuri jejak-jejak sejarah ini. Dan untuk menemukan bukti keberadaan sekutu di Tanah Tambrau, kami harus menempuh jarak 4 km dari Desa Werur. Seorang pemuda Werur meyakinkan kami bahwa kami akan menemukan sesuatu yang istimewa di tanah keluarganya. Saat menuju lokasi, kami pun harus melalui sejumlah kebun warga. Sebenarnya, bukti peninggalan Perang Kedua ini tak jauh dari jalan, namun letaknya cukup tersembunyi. Di antara pepohonan terlihat bongkahan baja tak terurus. Sepertinya, kami menemukan baja-baja bagian dari sebuah tank tempur. Beberapa relawan peneliti dan TNI langsung mencoba melakukan identifikasi kendaraan tempur lama ini. Saya melihat ada 6 buah bangkai tank yang ada di sini. Tak hanya di sini, di titik lain kumpulan tank sejenis juga masih terlihat sisa-sisanya. Dari sejak ditemukan, letak tank ini belum berubah sama sekali. Hanya saja, beberapa bagian kendaraan tempur ini hilang entah kemana, seperti bagian kubah dan rantai tank. Kabarnya, pencurian besi tua cukup marak di Kampung Werur. Kualitas baja kendaraan tempur ini tak perlu diragukan lagi. Inilah yang menarik para pencuri besi tua berdatangan. Observasi berdasar pengamatan visual dan referensi model kendaraan tempur memang tak bisa langsung mampu memastikan jenis dan tipe bangkai-bangkai tank ini. Kalau kita dilihat dari jenis tank itu ada juga kita tadi selidiki beberapa ciri-ciri itu ada tanda-tanda kayak tulisan Latin Goodrich gitu tuh kemungkinan ini adalah punya sekutu. Jadi tank ini kemungkinan punya sekutu. Nah, kalau dari ukuran, dari jenisnya, masih kelihatan nggak sih ini buat apa sebetulnya?
yang bisa diperkirakan, soalnya kan ini besar juga tapi kondisinya kan udah hancur sekali gitu Bang. Ini buat fungsinya buat apa kok dari militer itu? Kalau dari bentuk itu tadi juga kita lihat di sana ini bentuknya kemungkinan personel karena di dalamnya lihat di dalam ini ada pijakan untuk lompatan, kemudian di luar juga ada pijakan untuk dia bisa masuk ke dalam. sini. Terus di sini juga dilindungi, kemungkinan ini adalah angkut personel. Angkut personel ya? Soalnya atas tidak ada kap, tidak ada penutup atas. Ada penutup atas cuman untuk di daerah kemudi. Oh, di depan saja. Iya. Jadi ini ya. Tulisan Latin di bagian bawah tank cukup menjelaskan kalau kendaraan tempur ini milik tentara sekutu Amerika Serikat. Kabarnya, walaupun membawa peralatan berat dan membangun bandara, kedatangan pasukan sekutu di Werur dilakukan sembunyi-sembunyi. Istilahnya mereka transit di wilayah ini kan, wilayah di sekitaran Papua ini udah dikuasai Jepang. Sedangkan mereka masuk ke sini untuk transit menuju ke menghancurkan wilayah Hiroshima dan Nagasaki itu. Jadi menurut informasi warga di sini itu mereka di sini melaksanakan kegiatan tersembunyi. Bahkan masyarakatnya pun tidak boleh memasak di siang hari. Itu biar tidak terlihat ada asap, karena kan bisa dipantau oleh pesawat patroli dari pihak Jepang gitu. Seakan tak percaya, saya bisa menyaksikan bukti-bukti cerita besar Perang Dunia Kedua yang tersembunyi puluhan tahun di pulau ini. Daerah Kepala Burung Papua ini memang menjadi salah satu primadona saat Perang Dunia Kedua. Tercatat dari Bintuni, Manokwari, dan Sorong itu sempat dikuasai Jepang. Dan tempat ini, tank-tank ini, membuktikan kalau daerah Tambrau itu ternyata sempat dikuasai oleh sekutu. Sejarah mencatat, Juli tahun 1944, sekutu menginjakan kaki di wilayah Sausapor. Saya yakin sekali bukti-bukti sejarah yang bisa kami dapat akan lebih banyak lagi. Kali ini kami bersiap untuk pencarian yang lebih sulit. Kami harus menyeberang dari tepian Werur menuju Pulau Dua, pulau kecil di seberang daratan. Sama seperti Werur, dahulu Pulau Dua juga sempat menjadi basis militer sekutu di bawah Amerika Serikat. Tak berapa lama, kami sampai di dekat Pulau Dua. Jaraknya mungkin hanya 300 meter dari bibir pantai. Nelayan setempat yakin kalau di sekitar titik inilah ada bukti-bukti yang kami cari. Ya, selain sisa-sisa peninggalan sekutu yang ada di darat, kata warga pun di sekitar Werur ini, jaraknya sekitar setengah jam dari Werur ini, di bawah lautnya ini terdapat peninggalan perang sekutu juga. Nah, saya bersama tim ekspedisi akan coba nyari, tim ekspedisi yang akan coba ke bawah menyelam sana. Tapi belum tahu nih, ada beberapa tempat. Nah, mudah-mudahan aja memang terbukti di sini banyak yang alat-alat perang yang tenggelam di tempat ini. Tim dari Angkatan Laut siap mengambil alih. Butuh pasukan dengan daya jelajah di bawah air agar pencarian dapat maksimal. 3 anggota langsung turun sekaligus. Medan pencarian yang belum jelas serta arus yang cukup deras di bawah adalah tantangan tersendiri bagi para penyelam. Tak hanya mengurus data, namun kami harus juga menjaga keselamatan tim. Dasar laut Pulau Dua yang berpasir memiliki potensi bahaya bagi keselamatan para penyelam. Kami beruntung air cukup jernih. Perlahan tapi pasti, penyelam sampai ke dasar. Wilayah Pulau Dua masih memiliki dasar laut berpasir. Semoga saja bukti sejarah yang kami cari tidak tertimbun pasir. Penyelam menemukan satu bongkahan karang yang mencurigakan. Di daerah berpasir seperti ini, seharusnya tak ada terumbu karang. Melihat ke kanan kiri pun semua masih daerah berpasir. Bentuk dari karang pun persegi yang menyerupai pintu. Tim penyelam yakin karang ini adalah bagian dari kapal atau tank sekutu yang tenggelam. 70 tahun lebih berada di dasar laut cukup untuk membuat permukaan bangkai logam menjadi penuh dengan terumbu karang.
Tim selam sudah mencari ke sisi lain, namun tak juga menemukan sisa Perang Dunia lainnya. Kemungkinan sisa Perang Dunia di sekitar sini sudah tertimbun pasir. Butuh peralatan dan waktu lebih lama untuk bisa mencari ke tempat yang lebih luas di sekitar Pulau Dua. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang dengan cepat menguasai Pasifik, dari Manchuria hingga Nusantara. Tak ketinggalan, wilayah kepala burung Pulau Papua juga sempat dikuasai Jepang. Setidaknya 3 wilayah di bagian barat Papua dikuasai negara besar dari Asia ini. Kehadiran tentara sekutu di Werur, Tambrau menjadi sedikit angin segar bagi warga yang sudah kesusahan saat pendudukan Jepang. Masyarakat desa menerima sekutu dengan tangan terbuka. Berbeda dengan Jepang yang selalu membawa pemuda desa untuk kerja paksa, sekutu justru melindungi warga. Beginilah Desa Werur 70 tahun setelahnya. Jika dulu masuk pada distrik Sausapor, kini Werur berada di dalam distrik Bikar. Bikar adalah singkatan dari Biak Karon. Penduduk asli Werur adalah pendatang dari Biak yang sudah beranak pinak dengan suku Karon setempat. Percaya atau tidak, kehadiran sekutu di Werur masih sangat terasa. Sisa-sisa peninggalan mereka masih melindungi dan bahkan menghidupi warga. Paling mudah adalah menemukan pagar-pagar rumah yang dibuat dari sisa landasan pesawat. Baja kualitas bagus ini sekarang digunakan warga sebagai pagar atau dipan. Ini hanya sisanya, karena sebagian besar barang peninggalan tentara Amerika sudah dijual oleh beberapa warga ke Sorong.